Pemirsa, kita masih membahas atau juga menyoroti kasus WNA asal Singapura yang dinyatakan pilot. Masih bersama dengan pihak kuasa hukum Ibu Rosita dan juga Eri, Mas Damian, kemudian ada Prof. Aidul di sini. Prof ingin menjelaskan lebih lanjut. Tadi kita sudah mendengar bersama begitu ya apa yang dijelaskan kasusnya, kronologinya oleh Mas Damian. Apa yang disoroti sejumlah kejanggalan, terutama terkait juga dengan sisi etik hakim di sini, Prof? Ya, terima kasih. Dalam kaitan dengan kode etik hakim, ya, sebenarnya ini sudah ada putusan atau rekomendasi, lebih tepat rekomendasi dari Mahkamah Agung, ya, yang isinya, rekomendasinya adalah memberikan sanksi kepada satu hakim pengawas, ya, kemudian hakim ketua dan hakim anggota ke-1 atau pertama, dengan sanksi dimutasi ke pengadilan yang lebih rendah. Dan yang menarik sebenarnya pelanggaran atas kode etik itu adalah pelanggaran pasal 12 dan 14. Pasal 12 dan 14-nya adalah pasal yang terkait dengan disiplin tinggi. Itu pasal 12 terhadap ketentuan pada norma-norma hukum, ya. Dan pasal 14 itu terkait dengan profesionalisme. Dan pasal ini istimewa karena hanya bisa diperiksa oleh Mahkamah Agung. Jadi Komisi Yudisial tidak bisa memeriksa langsung kecuali melakukan pemeriksaan bersama dengan Mahkamah Agung. Dan Mahkamah Agung ternyata cepat sekali, ya. Ini pada tanggal 16 Agustus sudah ada keputusannya, ada rekomendasinya. Sementara putusannya tanggal 31 Mei, jadi relatif cepat. Ya. Nah, dari sisi ini sebenarnya pelanggarannya lebih banyak terkait dengan apa yang disebut di dalam kode etik sebagai judicial conduct, perilaku yudisial yang terkait dengan tugas dan pekerjaan sebagai hakim. Karena sisi lain sebenarnya ada yang disebut dengan pure conduct atau pure misconduct dalam pengertian terkait dengan misalnya kejujuran, ya, misalnya perselingkuhan, begitu. Nah, kalau ini terkait dengan dunia pekerjaan sebagai hakim. Jadi kalau kita lihat dari sini sebenarnya putusan ini memang memiliki kejanggalan dari sisi substansi. Nah, kewenangan itu sudah ada pada Mahkamah Agung dan sudah diperiksa. Jadi kalau saya melihat ini artinya hakim yang menangani itu, terutama hakim ketua dan hakim anggota yang pertama, itu dia melakukan pelanggaran terhadap dua prinsip kode etik yang sangat fundamental, yaitu soal disiplin tinggi dan profesionalisme. Baik, itu yang tengah menjadi sorotan, ya, disiplin tinggi dan juga profesionalisme. Nah, saya ingin kembali lagi ke Mas Damian ini. Kalau kita lihat ini berarti menurut Anda hasil putusan dan pilot yang aneh, begitu ya? Nah, kemudian bagaimana sih hasil putusan dan juga perjalanan proses ini di Pengadilan Niaga sendiri? Ya, jadi kita berawal dari putusan PKPU September tahun lalu, kemudian berproses di mana proses verifikasi di pengadilan dan kemudian pada saat proses verifikasi bulan Desember tahun lalu itu hakim pengawas yang mengawasi proses ini memutus menolak tagihan. Tapi seharusnya final di situ, namun kemudian dipaksakan diajukan banding. Kemudian hakim pemutus yang sudah dijatuhin sanksi tadi itu memerintahkan untuk melanjutkan proses PKPU ini. Nah, kemudian yang menarik lagi setelah proses verifikasi dilanjutkan, ternyata ditemukan fakta bahwa ada aliran dana 232 miliar ke rekening para pemohon PKPU ini selama 12 tahun terakhir. Nah, artinya bahwa sebenarnya kan tagihan nilai tuntutan yang kemudian diputus 541 miliar pada awal putusan PKPU sebenarnya kan tidak benar. Nah, sayangnya pada saat itu secara terpaksa memang kita harus menyatakan membayar supaya kita keluar dari proses PKPU ini. Namun kemudian bukannya kita dicabut PKPU-nya karena kita ada kemampuan membayar, tetapi itu diabaikan sama sekali. Padahal hakim pengawas setelah adanya 232 miliar itu hakim pengawas kemudian memutuskan bahwa nilai tagihan 132 miliar. Di titik itu seharusnya final 132 miliar itu. Dan kita berpikir bahwa kita harus keluar dari proses ini supaya kehidupan terus berjalan. Ya akhirnya
kita menyatakan bersedia untuk membayar 132 miliar itu dan kita meminta untuk dicabut, tapi ternyata bukannya dicabut PKPU-nya, maka kita nyatakan pilot. Ini yang kita sesalkan. Prof, tadi kan kita sudah sama-sama dengar ya bahwa ada kesediaan sebetulnya untuk membayar sejumlah uang 132 miliar, tetapi malah dilanjut begitu ya. Nah ini bagaimana sih melihatnya kalau sebagai mantan ketua KY begitu ya dalam pengalaman selaku hal ini sebagai pengawasan hakim tentunya lagi-lagi yang kita soroti terkait dengan hal itu, Prof. Ya kembali lagi karena pasal yang dilanggar ada 12 dan 13, nampaknya ini aspek profesionalisme, artinya kapasitas hakim, ya. Kapasitas hakim dalam memutus itu rendah atau tidak cukup itu, atau bisa ada aspek lain, ya. Misalnya hakim sengaja melakukan pelanggaran begitu ya. Tapi intinya sebenarnya kalau kita lihat dari kasus ini ada persoalan besar di dalam proses dan substansi putusan, meskipun sebenarnya substansi putusan ya dan hal terkait pertimbangan dan amar putusan itu tidak bisa diperiksa, ya. Tetapi ada kejanggalan yang terkait dengan profesionalisme. Nah ini menunjukkan bahwa hakim memang punya masalah dalam persoalan kapasitas, ya. Entah itu kapasitasnya memang tidak cukup atau memang ada niat yang lain. Nah ini yang saya kira ditemukan oleh hakim pemeriksa, hakim tinggi ya terhadap 3 orang hakim yang dikenakan sanksi ini. Ya, jangan sampai tentunya tanda kutip niat lain itu ya, mungkin kita ya itu tidak seperti berharap, menjadi presiden buruk ya bagi hukum di Indonesia. Betul, kita tidak menginginkan hal ini kembali terjadi begitu yang menimpa hakim terkait dengan pengawasan hakim memang harus benar-benar dimaksimalkan begitu ya di kemudian hari. Nah, kita masih akan membahasnya kembali, Prof dan juga Mas Damian dan juga pemirsa. Kami akan soroti lagi terkait dengan kasus ini usai jeda. Tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.